Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai paper kromatografi atau kromatografi kertas. Next. Adapun anggota kelompoknya yaitu Alia Farah, Adinda Arista, Almelida Cindy, Iqbal Muhammad Keruda, saya sendiri, Dwi Merianti, Fahri Husaini, Adinda Putri, Muhammad Asadullah, dan yang terakhir Raihan Eka. Next. Untuk topik pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu definisi dan seputar informasi. Yang kedua, prinsip kromatografi kertas. Yang ketiga, jenis kromatografi kertas. Yang keempat, ada instrumentasi kromatografi kertas. Dan yang terakhir, kegunaan dan aplikasi kromatografi kertas. Next. Untuk definisi sendiri, kromatografi kertas adalah salah satu jenis kromatografi yang paling umum digunakan. Dan pada kromatografi ini menggunakan strip kertas sebagai fase diam. Aksi kapiler digunakan untuk menarik pelarut ke atas melalui kertas dan memisahkan zat terlarutnya. Next. Selanjutnya yaitu seputar informasi. Paper kromatografi pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Jerman bernama Christian Friedrich Schonbein. PC merupakan teknik kromatografi yang paling sederhana dan banyak digunakan penerapannya pada identifikasi dan penentuan kuantitatif senyawa organik dan anorganik. Next. Selanjutnya yaitu ada prinsip kromatografi kertas. Prinsipnya yaitu berupa kromatografi adsorpsi antara fase padat dan cair, di mana fase diam adalah permukaan padat kertas dan fase cair adalah fase gerak. Namun, sebagian besar salah satu penerapan kromatografi kertas bekerja berdasarkan prinsip kromatografi partisi, yaitu di partisi antara fase dan cair. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kromatografi kertas. Yang pertama adalah kromatografi adsorpsi kertas, di mana kertas yang diresapi silika atau alumina berperan sebagai adsorben, fase diam, dan fase gerak pelarut tunggal diperbolehkan mengalir melalui komponen yang tidak diketahui. Dengan demikian, beberapa komponen mungkin lebih banyak teradsorpsi kuat dari yang lain menyebabkan variasi zat yang cenderung mengalir bersamanya pelarut. Hal ini menyebabkan terpisahnya komponen-komponen tersebut. Next. Selanjutnya ada kromatografi partisi kertas. Dalam proses ini, kertas kromatografi bertindak sebagai dukungan inert di mana satu pelarut, biasanya air, ada dalam selulose kertas saring, bertindak sebagai fase diam, dan pelarut lainnya, biasanya pelarut organik, bertindak sebagai fase gerak. Jadi zat-zat dalam suatu campuran bergerak dalam dua pelarut dan partisi yang tidak dapat bercampur tingkat. Next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang instrumentasi kromatografi kertas, di mana di bagian ini dibagi menjadi 5, yaitu fase diam dan kertas yang digunakan, penerapan sampel, fase gerak, teknik pengembangan, dan agen pendeteksi. Pertama, fase diam dan kertas yang digunakan. Kromatografi kertas ini menggunakan kertas saring Wetman dengan kualitas berbeda seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 20, nomor 40, dan nomor 42. Adapun faktor-faktor yang menentukan pilihan kertas seperti sifat sampel dan pelarut yang digunakan, faktor berdasarkan analisis kualitatif atau kuantitatif, serta faktor berdasarkan ketebalan kertas. Next. Jenis-jenis kertas, pertama kertas saring termodifikasi, yaitu kertas saring yang dicuci dengan asam atau basah, atau kertas jenis serat kaca. Kedua, kertas hidrofilik, yaitu kertas termodifikasi dengan metanol, formalida, glikol, dan gliserol. Ketiga, kertas hidrofobik, yaitu asetilasi gugus OH mengarah pada sifat hidrofobik, maka dapat digunakan untuk kromatografi fase terbalik. Selanjutnya, penerapan sampel. Sampel yang akan diaplikasikan dilarutkan dalam fase gerak dan diaplikasikan sebagai titik kecil pada sebuah garis menggunakan tabung kapiler atau mikropipet. Konsentrasi yang sangat rendah digunakan untuk menghindari zona yang lebih besar. Titik kecil atau spot pada kertas saring akan dikeringkan dan ditempatkan pada chamber. Next. Selanjutnya fase gerak. 1. Misalnya pelarut murni, larutan buffer, dan campuran pelarut. 2. Fase gerak hidrofilik, contohnya
isopropanol, amonia, air dengan perbandingan 9, 1, dan 2. Metanol dan air dengan perbandingan 4 dan 1. N-butanol, asam asetat glasial, dan air dengan perbandingan 4, 1, dan 5. 3. Fase gerak hidrofobik, contohnya dimetil ether dengan sikoheksana dan korosena dengan 70% isopropanol. Next. Kemudian teknik pengembangan. Teknik pengembangan sendiri di sini ada ascending chromatografi. Bisa dilihat di gambar. Perkembangan kertas terjadi karena pergerakan pelarut atau perjalanan ke atas pada kertas. Ujung kertas dengan titik sampel langsung masuk ke dalam pelarut di bagian bawah sehingga noda tetap berada jauh di atas pelarut. Kemudian, descending chromatografi. Perkembangan kertas terjadi karena perjalanan pelarut ke bawah di atas kertas. Reservoir pelarut berada di bagian atas. Pergerakan pelarut adalah dibantu oleh gravitasi selain aksi kapiler. Untuk teknik pengembangan selanjutnya yaitu ascending chromatografi. Di sini pelarut mula-mula bergerak ke atas dan kemudian ke bawah kertas. Next. Selanjutnya yaitu circular radial chromatografi. Di sini pelarut bergerak dari pusat titik tengah menuju pinggiran kertas. Chromatografi circular. Sumbu di tengah kertas dicelupkan ke dalam ponsel basah dalam cawan baterai, di mana pelarut mengalir ke kertas dan memindahkan sampel secara radial untuk membentuk sampel senyawa yang berbeda sebagai cincin konsentris. Baik, selanjutnya adalah two-dimensional chromatografi atau chromatografi dua dimensi. Pada chromatografi ini, sampel ditempatkan di salah satu sudut persegi panjang kertas dan diizinkan untuk pengembangan pertama. Kemudian kertas dicelupkan kembali ke dalam fase gerak tegak lurus terhadap perkembangan sebelumnya untuk kromatogram kedua. Next. Selanjutnya itu adalah ada agen pendeteksi. Jika suatu zat dikoordinir, maka zat tersebut dapat dideteksi dengan mudah secara visual. Namun, untuk zat-zat yang tidak berwarna, dapat digunakan metode fisika atau kimia untuk mendeteksi noda tersebut. Next. Kemudian terdapat dua metode untuk agen pendeteksi. Yang pertama ada metode non-spesifik atau metode fisik. Misalnya metode ruang iodium, ruang untuk senyawa fluoresen pada 244 atau 365 nanometer. Kemudian yang kedua ada metode spesifik atau metode kimia. Misalnya metode penyemprotan. Contoh senyawanya ada FeCl3, asam amino, senyawa fenolik, dan tanin 3,5 dinitro asam benzoat dan lain-lain. Next. Kemudian ada kategori teknik agen pendeteksi. Terdapat dua teknik. Yang pertama teknik destruktif dan juga teknik non-destruktif. Teknik destruktif reagen semprotan khusus, sampel dihancurkan sebelum dideteksi, reagen ninhidrin. Kemudian untuk teknik non-destruktif untuk bahan radioaktif, penghitung Geiger-Müller, ruang UV, ruang iodium. Estimasi kualitatif, metode ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, secara langsung dan tidak langsung. Next. Selanjutnya ada kegunaan dan aplikasi kromatografi kertas. Aplikasi yang pertama yaitu digunakan untuk pemisahan campuran yang mempunyai senyawa polar dan non-polar. Aplikasi yang kedua yaitu digunakan untuk menentukan senyawa organik, biokimia, dan urin, darah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu digunakan untuk evaluasi senyawa anorganik seperti garam dan kompleks. Aplikasi yang keempat yaitu untuk mendeteksi kontaminan pada makanan dan teks. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Untuk fase stasioner, kromatografi kertas menggunakan kertas atau karton sebagai fase stasioner. Untuk kromatografi lapis tipis menggunakan lapis tipis bahan seperti gelas atau plastik sebagai fase stasioner. Untuk kecepatan proses, kromatografi kertas yaitu relatif lebih lama dibandingkan kromatografi lapis tipis.
Untuk resolusi pemisahan lebih rendah jika kromatografi kertas lebih rendah karena kertas sebagai fase stasioner. Sedangkan kromatografi lapis tipis lebih baik karena lapis tipis sebagai fase stasioner. Cocok untuk senyawa kromatografi kertas yaitu lebih cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa polar. Sedangkan kromatografi lapis tipis lebih cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa non-polar. Sensitivitas terhadap lingkungan. Kromatografi kertas yaitu sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti kelembaban udara. Sedangkan kromatografi lapis tipis yaitu tidak terlalu sensitif terhadap kondisi lingkungan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.